Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Jangan lupa untuk bantu Mimin tekan tombol like terlebih dahulu. Terima kasih. Bab 1596 sampai bab 1600. Begitu Adams membuka mulut, Cameron ingin menghentikannya. Namun, Adams memutar matanya ke arah Cameron yang tidak berani berbicara. Adams melanjutkan, di kapal pesiar, akan ada pesta perjudian. Saya mengundang Anda untuk berpartisipasi. Jika Anda bisa mengalahkan saya saat itu, saya akan mengembalikan manik-manik keluarga Zhao kepada Anda. Bagaimana? Serius? Zhao Meiting bertanya balik. Dia tahu bahwa pihak lain tidak akan bersikap baik. Benar saja, Adams tersenyum dan melanjutkan. Tapi kalau kalah, kamu harus kembali bersamaku dan menjadi pembantuku. Bagaimana? Ternyata itulah tujuan Adams. Ekspresi Zhao Meiting cemberut. Pihak lain terlalu sembrono. Namun dari segi kekuatan, dia tidak bisa mengalahkan lawannya. Sepertinya hanya ini satu-satunya cara saat ini. Saya hanya bisa mencobanya. Oke, aku berjanji padamu, kata Zhao Meiting. Adams terkekeh. Kalau begitu saya akan berada di kapal pesiar, menunggu keindahan tiba. Zhao Meiting mendengus, lalu berbalik dan pergi bersama orang-orang. Adams dan Cameron juga tidak berhenti. Adams tampak sangat bersemangat dan sepertinya sudah berpikir untuk membawa Zhao Meiting kembali ke Tiongkok. Cameron, sebaliknya, memandang Adams dengan curiga, merasa sangat tidak puas dengan Adams. Pelayaran besok persis seperti rencana mereka untuk meninggalkan Tiongkok secara diam-diam. Tapi Adams membocorkannya dengan mudah. Awalnya semuanya sangat sederhana. Misi mereka ke Tiongkok telah selesai. Yang perlu dilakukan hanyalah meninggalkan Tiongkok secara diam-diam. Melakukan hal seperti itu pada seorang wanita. Hal-hal yang awalnya sangat mudah. Tapi Adams membuat keributan. Saya tidak tahu apakah akan ada variabel baru. Orang seperti itu benar-benar tidak layak menjadi penerus organisasi Poseidon Science. Tuan anak suci, apakah akan ada variabel baru dalam melakukan ini? Kita harus berhati-hati, Cameron mengingatkan. Haha, menurutmu aku tidak bisa menyembuhkannya? Adams tersenyum menghina. Jangan khawatir, tidak akan ada masalah. Dengan itu, Adams kembali ke rumah untuk tidur dengan bangga. Cameron diam-diam menghela nafas, dasar pria sombong. Setelah kembali ke rumah Zhao Meiting mulai khawatir. Dia tidak memiliki keterampilan berjudi. Seluruh keluarga Zhao mungkin tahu cara berjudi, dan hanya Zhao Qiqing yang tidak beruntung ini yang bisa. Namun diperkirakan skill Zhao Qiqing kurang bagus. Jika ia benar-benar mampu, ia tidak akan kehilangan pusaka keluarga Zhao sekalipun. Oleh karena itu, Zhao Meiting terus mencari seseorang yang pandai berjudi. Semalam, Zhao Meiting mengirimkan pemberitahuan untuk mencari dewa penjudi Beihan. Di sisi lain, Ye Chong berada di jalur pertama dan membuang waktu. Kemudian ia naik angkutan biasa menuju Beihan. Sesampainya di Beihan, keesokan harinya sudah hampir dini hari. Begitu dia tiba di Beihan, dia mendengar bahwa keluarga Zhao di Beihan sedang mencari dewa penjudi. Dia tahu pasti telah terjadi sesuatu pada keluarga Zhao, jadi dia bergegas ke keluarga Zhao. Untuk menghindari masalah, Ye Chong langsung melewati penjaga keluarga Zhao dan masuk melalui tembok. Ketika dia sampai di pintu kamar Zhao Meiting sedang duduk sendirian di tepi tempat tidur, meletakkan dagunya di tangannya, mengerutkan kening dan berpikir. Ye Chong terbatuk sedikit, menarik perhatian Zhao Meiting. Reaksi pertama Zhao Meiting ketika dia melihat Ye Chong adalah dia terpesona. Dia menggosok matanya lagi untuk memastikan bahwa Ye Chong itu nyata. Ye Chong, ini benar-benar kamu? Zhao Meiting berkata dengan penuh semangat. Ye Chong mengangguk sambil tersenyum. Ini aku kembali menemuimu. Zhao Meiting tidak bisa menahan kegembiraannya dan melompat turun dari lantai 2, mendarat di sebelah Ye Chong.
Kemudian, dia segera bergegas ke depan dan memeluk Ye Chong. Ye Chong, ternyata itu kamu. Ye Chong tidak pernah menyangka bahwa setelah melihatnya begitu lama, Zhao Meiting akan memberinya sikap yang begitu fleksibel. Sangat lembut, merangkul. Ye Chong mengulurkan tangannya dan hendak memeluk Zhao Meiting. Baru pada saat itulah Zhao Meiting menyadari bahwa dia telah kehilangan ketenangannya. Dia segera berpisah dari Ye Chong, menundukkan kepalanya karena malu. Ye Chong hanya menyentuh hidungnya dan tidak mengatakan apapun. Tahukah Anda, dia dan Zhao Meiting dulu memiliki hubungan dekat di ranjang. Namun, sejak Zhao Meiting diubah oleh leluhur keluarga Zhao, hubungan keduanya menjadi rumit. Pada saat ini, seorang penjaga melihat sesuatu yang tidak biasa dan berlari dengan cepat. "Xiao Zhu, kamu baik-baik saja?" penjaga itu bertanya. Zhao Meiting terbatuk, lalu melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada penjaga agar pergi. Penjaga itu memandang Ye Chong dengan curiga, lalu berbalik dan pergi. Ye Chong masih belum mengetahui bahwa Zhao Meiting kini menjadi gelar leluhur termuda keluarga Zhao. Awalnya, para pemimpin keluarga Zhao semuanya disebut nenek moyang keluarga Zhao. Cocok juga, siapapun yang bisa menjadi nenek moyang keluarga Zhao adalah monster tua yang sudah hidup ratusan tahun. Namun, ketika Zhao Meiting mengambil alih posisi leluhur keluarga Zhao, dia masih terlalu muda dan tidak pantas untuk memanggilnya leluhur, sehingga keluarga Zhao memanggilnya leluhur kecil. Setelah itu, keduanya kembali ke kamar Zhao Meiting dan mulai mengobrol. Ye Chong bertanya pada Zhao Meiting apa yang terjadi dan mengapa dia mencari dewa penjudi. Zhao Meiting menceritakan segalanya tentang apa yang terjadi belum lama ini. Setelah mendengar ini, Ye Chong menghela nafas dan berkata, "Hei, sepertinya ini masih satu langkah terlambat." Zhao Meiting bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa ini satu langkah terlambat. Lalu, Ye Chong memberitahu Zhao Meiting alasan mengapa dia datang ke sini. Baru kemudian Zhao Meiting menyadari bahwa Ye Chong juga menginginkan manik itu. Daripada memberikannya kepada orang asing itu, jika Ye Chong menginginkannya, Zhao Meiting secara alami akan memberikannya dengan kedua tangannya. Belum lagi hubungan Zhao Meiting dan Ye Chong. Hanya karena Ye Chong telah menyelamatkan keluarga Zhao sebelumnya, memberikan harta ini kepada Ye Chong bukanlah apa-apa. Tapi, apa yang harus dilakukan sekarang? Zhao Meiting bertanya. Ye Chong berkata, "Jangan khawatir. Kedua orang Mei ini, aku akan menjaga mereka." Zhao Meiting mengangguk. Dia sedikit menyesal. "Hei, tapi aku sudah berjanji pada mereka untuk bertaruh untuk menentukan hasilnya. Jika saya sudah tahu Anda akan datang, tidak perlu menyetujuinya, mengapa tidak merampok mereka saja?" Zhao Meiting percaya bahwa Ye Chong bertekad untuk membunuh dua orang Mei. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Meiting, kamu hanya ingat bahwa aku mengalahkan orang dengan sangat baik. Apakah kamu lupa bahwa aku juga dewa perjudian?" Melihat ekspresi bangga dan bangga Ye Chong, Zhao Meiting tersenyum langka. Dia berkata, "Saya lupa bahwa Anda masih memiliki kemampuan seperti itu." Setelah urusan itu selesai, mereka berdua sudah lama tidak bertemu dan mulai mengobrol tentang kejadian terkini mereka hingga subuh keesokan harinya. Setelah fajar, Zhao Meiting mengajak Ye Chong untuk sarapan. Ketika keluarga Zhao melihat Ye Chong, mereka semua terkejut. Kenapa setelah satu malam, Zhao Meiting benar-benar menemukan Dewa Agung Ye Chong? Setelah sarapan, Zhao Meiting dan Ye Chong berangkat ke Pelabuhan Selatan. Di Pelabuhan Selatan, kapal pesiar mewah Elizabeth akan berangkat dari sini untuk perjalanan setengah bulan keliling belahan bumi. Elizabeth terkenal dengan fasilitas kasinonya yang sempurna dan disebut sebagai Las Vegas yang bergerak. Setiap kali melaut, menarik para pengusaha kaya dan orang-orang kaya dari seluruh negeri untuk berkumpul bersama. Awalnya, rencana Joseph dan Adams adalah memanfaatkan kapal pesiar besar ini untuk meninggalkan Tiongkok secara diam-diam. Namun, Adams untuk sementara mengubah rencananya dan merekrut Zhao Meiting. Namun, jika bukan itu masalahnya,
Ye Chong mungkin juga memiliki kesempatan untuk memulihkan dua manik-manik di tangan Adams. Saat ini, langit cerah dan sinar matahari cerah menyinari dermaga pelabuhan. Di atas air yang berkilauan, terapung sebuah kapal pesiar besar berlantai 3, bercampur dengan warna seputih salju, dengan tulisan Elizabeth tertulis dalam karya seni emas besar. Banyak pengusaha kaya dan orang kaya dengan pakaian cantik menaiki kapal pesiar dengan gembira. Mereka tahu bahwa perjalanan menyenangkan menanti mereka. Saat ini, Adams dan Cameron sudah berada di atas kapal. Mereka sedang duduk di ruang tamu kelas atas di lantai 2, menyeruput teh pagi melalui jendela dan menyaksikan para turis berdatangan keluar jendela. Tidak semua, Adams hanya menyeringai, "Hei, hei, aku memang di sini." Saya melihat dua orang muncul di tengah kerumunan, satu adalah Zhao Meiting dan yang lainnya adalah Ye Chong. Zhao Meiting hari ini mengenakan kaos biru muda, celana jeans, dan sepatu kanvas putih. Dia tampak awet muda dan cantik. Ditambah dengan wajah cantik Zhao Meiting dan sosok tinggi dan sempurna, keseluruhan orang terlihat sangat mempesona, dan dia layak menjadi bintang populer. Meski kini ia tinggal di negeri utara yang dingin, temperamen selebritasnya tidak berkurang sama sekali. Sebaliknya, Ye Chong, yang berjalan di sampingnya, terlihat agak biasa dan pakaiannya sangat kasual. Tinggi Ye Chong hampir sama dengan Zhao Meiting, dan dia tampak seperti pejalan kaki. Namun, wajah Ye Chong tidak menunjukkan rasa malu berjalan berdampingan dengan Dia Osi dan si cantik. Jika itu orang lain, berjalan bersama Zhao Meiting seperti ini sepanjang waktu, saya khawatir mereka akan sangat gugup. Banyak orang menoleh untuk melihat Zhao Meiting, mata mereka penuh gairah. Cameron, yang berada di atas, memandang Ye Chong lagi. Ketika dia melihat bahwa Ye Chong adalah orang biasa, hatinya yang selama ini berkeliaran menjadi santai. Cameron selalu takut jika Zhao Meiting menemukan ahli terbaik, segalanya akan sulit ditangani, Yi Kuyue. Adams tidak memiliki pemikiran ini. Ketika dia melihat Zhao Meiting, matanya menunjukkan keserakahan. Wanita ini benar-benar baik, saya harus mendapatkannya kembali. Di sisi lain, Ye Chong dan Zhao Meiting naik ke perahu. Tak lama kemudian, dengan suara sirene yang merdu, kapal pesiar mewah Elizabeth mulai bergerak. Kapal pesiar berangkat dari pelabuhan, melewati muara, dan menuju laut lepas. Ye Chong dan Zhao Meiting berdiri di geladak, mengobrol sambil menikmati angin laut, kadang-kadang burung camar terbang, menghalangi matahari di atas kepala mereka. Keduanya sangat santai dan tampak tidak peduli sama sekali dengan apa yang akan terjadi. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 2 jam, kapal pesiar sudah sampai di laut lepas. Begitu memasuki laut lepas, gaya lukisan di ruang perjamuan di lantai 1 tiba-tiba berubah. Awalnya, tak lama setelah kapal dimulai, diadakan jamuan makan di sini. Semua orang makan dan minum, bernyanyi dan tertawa, dan itu sangat meriah. Namun, begitu mereka meninggalkan laut lepas, beberapa anggota staf datang dan dengan terampil memanipulasi meja besar tersebut. Dalam waktu kurang dari 10 menit, meja-meja besar yang semula dipenuhi berbagai macam makanan lezat itu berubah menjadi meja judi. Di aula, lebih dari selusin meja permainan muncul, dan semua staf berjas berdiri. Meja layanan asli juga telah menjadi tempat pertukaran chip. Seorang pria gemuk berjas datang, memegang mikrofon, dan mengumumkan dengan lantang kepada semua orang, "Semuanya, karnaval kita telah dimulai." Dengan sorakan sorak-sorai dari penonton, Elizabeth menampakkan warna aslinya. Suara dadu akhirnya terdengar dari kota judi terapung di laut ini. Semua orang buru-buru pergi ke kantor penukaran untuk mengganti chip mereka, lalu berkerumun di meja permainan, dan mulai berjudi. Tapi Zhao Meiting dan Ye Chong tidak terburu-buru. Mereka sedang menyantap makanan lezat sambil mengobrol santai, menunggu seseorang datang menghampiri mereka. Benar saja, Cameron dan Adams segera menemukan Zhao Meiting dan Ye Chong. Adams masih bingung, menatap Zhao Meiting. Dia tersenyum dan berkata,
Nona kecantikan, saya tidak berharap Anda datang seperti yang dijanjikan, ini suatu kehormatan bagi saya. Zhao Meiting tidak berkata apa-apa di hadapan antusiasme Adams yang sembrono. Adams melihat lagi ke arah Ye Chong di sebelah Zhao Meiting. Ketika dia melihat Ye Chong mengenakan pakaian biasa, dia tidak peduli. Apa, Nona cantik? Apakah ini penolong yang Anda temukan? Kelihatannya tidak bagus, Adams tersenyum. Ye Chong terdiam dan mengutuk dalam benaknya, saya akan memberitahu Anda apa yang akan terjadi sebentar lagi. Sementara Adams terus mengejek, saya pikir Anda sebaiknya bertaruh untuk diri Anda sendiri. Biarkan dia bertaruh untuk Anda. Jadilah hati-hati, bahkan celana dalamnya pun akan hilang. Adams berbicara semakin lembut, dan Zhao Meiting hanya mendengus dingin. Ye Chong berkata, ya, siapa yang kehilangan celananya hanya bisa diketahui setelah kompetisi. Adams terus tersenyum dan berkata, hei, cantik, jangan lupa perjanjian di antara kita. Jika kamu kalah, kamu harus kembali bersamaku. Bagaimana? Apakah kamu sudah membawa pakaian dan kopermu? Tentu saja, kamu juga tidak perlu membawanya. Jangan khawatir, aku akan membelikanmu yang baru ketika kamu sampai di negeri Mei. Hehe, kamu hanya perlu pergi ke sana. Zhao Meiting mengerutkan kening, dan berkata dengan tidak sabar, berhenti bicara omong kosong, ayo mulai sekarang. Adams terkekeh, hehe, oke, tidak apa-apa jika helper yang kamu temukan ingin bertaruh denganku, tapi pertama-tama kamu harus melihatnya, dia apakah kamu punya modal untuk melakukannya. Adams kemudian mengeluarkan kartu bank emas, kemudian, dia berkata kepada staf kasino, beri saya 50 juta batu bata emas. Batu bata emas adalah sejenis keripik di sini, dan merupakan keripik yang relatif mahal. Satu batu bata emas sama dengan 10 juta. Setelah beberapa saat, staf membawakan sebuah piring, dan di dalam piring itu ada 5 batu bata emas yang tertata rapi. Warna emas ini langsung menarik perhatian semua orang yang hadir. Semua orang memandang Adams dengan heran. Meskipun orang-orang yang datang ke sini semuanya adalah pengusaha kaya, perjudian mereka berada dalam batas yang dapat diterima. Tidak ada yang berani merogoh kocek 50 juta untuk bermain sekaligus. Tentu saja, tidak semua orang mampu mendapatkan tawaran sebesar itu. Adams sangat menikmati tatapan semua orang. Dia terkekeh, menepuk-nepuk keping batu bata emas, dan berkata, wah, kamu harus punya keripik yang sama agar aku bisa bermain denganmu. Jika kamu tidak punya keripik yang sama, keluarlah. Dia memandang Zhao Meiting lagi dan berkata sambil tersenyum, namun, jika kecantikan itu datang sendiri, tidak masalah jika Anda tidak memiliki keripik, saya dapat memberikannya kepada Anda. Zhao Meiting mendengus, tidak. Membutuhkan, keluarga Zhao masih mampu membeli 50 juta. Saat Zhao Meiting hendak membayar, Adams kembali mengejek, apa, wah, apakah kamu masih membutuhkan seorang wanita untuk membantumu membeli keripik? Haha, ternyata kamu hanya seorang freeloader. Banyak orang di sekitarnya pun mulai tertawa. Bukan karena perkataan Adams lucu, melainkan karena melihat Adams bisa mengeluarkan uang sebanyak itu. Mereka menganggap status Adams pasti istimewa, sehingga mereka semua ingin menyenangkan Adams. Menghadapi ejekan semua orang, Ye Chong hanya mengangkat bahu dan berkata, Meiting, tidak perlu, aku akan melakukannya. Zhao Meiting sedikit malu dan berkata, awalnya aku meminta bantuanmu, bagaimana aku bisa bertanya kamu yang membayarnya? Ye Chong tersenyum dan berkata, tidak masalah, uang itu pada akhirnya akan dikreditkan ke rekeningku. Mendengar ini, Adams mendengus dingin. Site, wah, kamu cukup pandai berpura-pura, jika Anda tidak punya uang, Anda tidak punya uang, jadi apa yang ditampilkan di sini? Itu benar. Saya tidak percaya Anda bisa menghabiskan 50 juta untuk membeli keripik, Cameron di sebelahnya berkata. Orang-orang Mei ini semuanya berorientasi pada uang, dan penilaian seseorang sepenuhnya didasarkan pada apakah pihak lain memakai merek terkenal. Ye Chong terbiasa memakai pakaian biasa, tapi tidak nyaman memakai merek terkenal, jadi di mata Adams dan Cameron, Ye Chong adalah hantu malang.
Semua orang di sekitar mereka juga berkata dengan nada menyanjung. Iya, bagaimana orang ini bisa naik ke kapal? Iya, apakah orang seperti ini layak bermain di sini? Ye Chong tidak repot-repot menjelaskan kepada orang-orang ini, ambil mengeluarkan kartu banknya dan bertanya staf pergi untuk mengganti chip. Staf awalnya skeptis, namun, tidak butuh waktu lama bagi staf untuk kembali dengan piring yang sama. Di piring itu juga ada 5 batu bata emas, persis seperti milik Adams. Melihat pemandangan ini, semua orang di sekitar mereka berseru. Adams dan Cameron juga tercengang. Ketika mereka melihat pakaian Ye Chong, dia tidak terlihat seperti orang kaya. Tampaknya legenda itu benar adanya, di negeri ajaib itu, orang kaya sangatlah rendah hati. Bisakah kita mulai sekarang? Zhao Meiting bertanya. Adams mendengus dingin dan mendatangi meja judi di sebelahnya. Dia menepuk meja, lalu melambaikan tangannya untuk membuat beberapa orang dan staf di meja judi mundur. Dia dan Ye Chong menempati seluruh meja judi. Namun, tidak ada yang berani menolak. Ini adalah permainan judi yang jumlahnya mencapai 100 juta. Membuka mata mereka yang melihatnya. Siapa yang berani bicara omong kosong? Adams sedang duduk di kursi master, dengan cangkir seks di depannya. Cameron berdiri di samping Adams dan memandang Ye Chong dengan dingin. Ye Chong duduk di hadapan Adams, dan Zhao Meiting duduk di sebelah Ye Chong. Keempat orang itu sudah dikepung oleh penonton. Adams memandang Ye Chong, terkekeh, dan berkata, "Nak, ayo mainkan permainan yang paling sederhana. Saya akan mengocok dadu. Anda menebak nomornya. Jika Anda menebak dengan benar, Anda mendapat 10 juta. Jika Anda salah menebak, Anda kehilangan 5 juta. Bagaimana dengan itu? Berani?" Ada 3 dadu di cangkir warna, dan setiap dadu memiliki 6 angka. Ada ratusan jawaban dalam kombinasi, dan probabilitas yang benar adalah 1 dalam beberapa ratus. Bahkan jika Ye Chong tebakannya benar, dia menang lebih banyak. Faktanya, itu tidak adil bagi Ye Chong. Namun, Ye Chong tidak peduli sama sekali, karena dia tahu dia tidak mungkin salah menebak. "Oke, ayo kita lakukan seperti ini," kata Ye Chong. Adams mencibir, "Ini cukup berani." Semua orang di sekitar memandang Ye Chong dan berbisik, mereka semua adalah veteran kasino, jadi mereka tentu tahu jalannya. Mereka merasa hanya orang bodoh yang setuju, atau anak ini sama sekali tidak tahu cara berjudi. Dalam hati mereka, orang-orang ini telah memutuskan bahwa Ye Chong sudah ditakdirkan. "Kalau begitu ayo kita mulai," sambil berkata, Adams mengambil batu bata emas dan melemparkannya ke meja permainan. Ye Chong juga melemparkan sepotong ke dalam. Semua orang di sekitar memandangi batu bata emas itu dan mata mereka membelalak. "Ini 20 juta, seru sekali dari awal, benar-benar bukan orang biasa." Kemudian, Adams mengambil cangkir itu dan mengocoknya dengan keras. Ada senyum jahat di wajahnya. Sambil menggoyangkannya, dia berkata, "Ngomong-ngomong, aku lupa memberitahumu. Aku punya nama panggilan, Dewa Judi Meifu. Haha, aku selalu menjadi juara pertama di Grand Prix Amerika. Hanya karena kamu nak. Kenapa kamu harus bertaruh denganku?" Setelah Adams mengucapkan kata terakhir, dia mendengar suara pop dan meletakkan cangkirnya di atas meja. "Haha, coba tebak apa keberuntunganmu," kata Adams. Faktanya, Adams tidak tahu mengapa Ye Chong harus mengandalkan keberuntungan. Dia adalah seorang pria dengan kemampuan melihat melalui mata Dewa Naga. 36, kata Ye Chong. Adams tertegun pada awalnya. Tanpa diduga, tebakan Ye Chong benar. Namun, selain terkejut, Adams tidak merasa khawatir. Adams terkekeh, dan diam-diam menuangkan ki dari tangannya ke dalam cangkir. Dan dadu di dalamnya segera berubah menjadi 3. Lalu, Adams menunjukkan senyum sinis. "Apakah kamu yakin?" Ye Chong mengangguk dengan tenang. "Haha, sepertinya kamu kurang beruntung." Dengan itu, Adams membuka cangkir seks, dan saat dia membukanya, senyuman di wajahnya mengeras. 3 dadu berubah menjadi 3 angka 6 lagi. Bagaimana ini mungkin? Adams sangat terkejut. Semua orang di sekitar juga terkejut,
Yi Kuyue. Menebaknya dengan benar, yang ini memenangkan 10 juta. Ternyata awalnya yang digulirkan Adams memang 3 angka 6. Namun, ketika Ye Chong memberikan jawabannya, Adams diam-diam menggunakan energi aslinya untuk mengubah dadu menjadi 3 dadu. Tapi sekarang, mengapa dadu itu berubah kembali menjadi 36? Adams bingung dan melirik Cameron di sebelahnya. Cameron tidak menyangka bahwa dia akan sangat terkejut dengan Ye Chong. Yang lain tidak mengetahuinya, tapi dia tahu bahwa meskipun Adams suka menyombongkan diri, dia memang dewa perjudian. Terlebih lagi, dia masih memiliki ki dan dapat mengganti dadu sesuka hati. Keduanya saling memandang, dan hampir pada saat yang sama, mereka mengetahui apa yang sedang terjadi. Jelas sekali, anak di depanku pasti merencanakan sesuatu. Mereka memandang Ye Chong pada saat bersamaan. Kali ini, mereka hanya bisa menyalahkan mereka karena meremehkan musuh dan tidak memperhatikan saat lawan mengganti dadu. Ye Chong bertindak acuh tak acuh. Faktanya, Ye Chong lah yang diam-diam menggunakan energi aslinya untuk mengubah dadu. Namun, Adams dan Cameron memandang rendah Ye Chong, sehingga mereka tidak memperhatikan gerakan kecil Ye Chong sama sekali. Jika tidak, dengan kekuatan mereka masih bisa melihat energi sejati Ye Chong mengalir. Adams mendengus dingin, dan berkata, "Saya tidak menyangka kamu benar-benar memiliki beberapa keterampilan." Dia menatap Zhao Meiting lagi, dan berkata sambil tersenyum, "Saya tidak menyangka kamu akan menemukan orang seperti itu. Oke, hari ini aku akan berbicara denganmu. Selamat bersenang-senang." Saat dia berbicara, Adams melemparkan batu bata emas lagi ke atas meja. Dan 20 juta di atas meja sebelumnya semuanya milik Ye Chong. Ye Chong juga menyimpan sepotong dan mengambil sepotong lainnya. Keduanya memulai babak baru. Setelah Adams mengocok cangkirnya beberapa saat, dia membantingnya ke atas meja dengan keras. "Tebak, aku tidak yakin kamu benar," Adams mencibir. 3-1, kata Ye Chong. Adams tidak berbicara, hanya mendengus dingin, dan diam-diam melepaskan semburan energi sejati, mengubah cangkir warna menjadi 36. Pada saat yang sama, Zeki Ye Chong juga bergegas melewati meja, dan mengubah dadu di cangkir warna kembali menjadi 3. Tapi kali ini, Adams dan Cameron mengamati energi sejati Ye Chong dengan cermat. Tak mau kalah, Adams diam-diam menggunakan energi aslinya untuk bersaing dengan Ye Chong. Keduanya saling melempar dadu, tidak ada yang melepaskan satu sama lain. Dan cangkir warna mulai bergetar perlahan. Semua orang tidak tahu apa yang terjadi. Mereka hanya melihat cangkir warna itu dengan sangat aneh. Cameron sepertinya kesulitan mengalahkan Ye Chong saat melihat Adams. Kemudian, dia meletakkan tangannya di atas meja dan melepaskan semburan energi untuk membantu Adams. 3 helai energi sejati bertabrakan di dalam cangkir warna kecil. Kekuatan tumbukan secara langsung menyebabkan ketiga dadu bergetar hebat. Saya hanya mendengar suara aneh dari dalam cangkir warna. Pada akhirnya, hanya suara bang yang terdengar, dan cangkir seksnya meledak. Tetapi semua orang melihat bahwa dadu di dalamnya telah hancur berkeping-keping. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang, termasuk staf kasino. Selama bertahun-tahun saya berada di kasino, saya belum pernah melihat yang seperti ini. Bagaimana ini dihitung? Seseorang bertanya. Adams berkata dengan muram, "Peralatanmu rusak, tidak dihitung, ayo kita lakukan lagi." Ye Chong tidak peduli, mengangkat bahu, "Lakukan lagi." Segera, ada anggota staf yang mengubah satu set warna baru, gelas dan dadu. Saat ini, Cameron berkata, "Tunggu, mari kita ubah caranya. Agar permainan lebih adil, setelah kita mengocok dadu, kita buka cangkir warnanya terlebih dahulu, sehingga semua orang bisa melihat apa yang ada di dalamnya. Anda harus terus menghafal. Menghadapi meja permainan, Anda tidak diperbolehkan melihat cangkir warna. Lalu Anda berbicara tentang poin-poin di cangkir warna. Bagaimana dengan itu?" Semua orang mungkin tidak memahami pentingnya pendekatan Cameron. Namun, Ye Chong dan Adams tahu betul bahwa dengan cara ini,
jika semua orang melihat isi cangkir warna terlebih dahulu, tidak ada yang bisa menggunakan energi aslinya untuk menggerakkan dadu. Dengan cara ini, kemungkinan terjadinya kecurangan oleh kedua belah pihak dapat dihilangkan. Bagaimanapun, kedua belah pihak adalah ahli, dan menggunakan ki untuk menipu itu terlalu kekanak-kanakan. Adams mencibir, "Baiklah, saya setuju untuk melakukan ini." Ye Chong juga mengangkat bahu, "Tidak masalah. Bagaimana kalau ini, kita akan menang atau kalah? Berani." Semua batu bata emas dilemparkan ke meja judi. Penonton di sekitarnya menarik napas, ini masalah besar. Namun, Adams yakin dirinya pasti menang dan tidak khawatir sama sekali. Ye Chong mengangkat bahu, "Oke, selamatkan masalah. Jangan lupa, jika kamu kalah, kamu harus mengembalikan manik itu." Adams terkekeh, "Tidak masalah. Tapi kamulah yang harus kalah pada akhirnya. Ketika saatnya tiba, aku akan melemparkanmu keluar dari perahu dan membawa wanita cantik itu pergi." Saat dia mengatakan itu, dia melirik ke arah Zhao Meiting. Zhao Meiting hanya mendengus dingin. Kemudian di awal game kedua, Adams menggoncangkan piala di tangannya. Setengah menit kemudian, Adams membanting cangkir itu ke atas meja dengan keras. "Kamu bisa berbalik," Adams tersenyum. Faktanya, saat ini, Ye Chong sudah melihat poin di piala warna, yang kebetulan adalah 345 poin. Bagaimanapun, dia memiliki fungsi waskita dari mata Dewa Naga. Ye Chong tidak banyak bicara, dia hanya berdiri dan memunggungi semua orang. Zhao Meiting di sebelahnya sedikit gugup, bertanya-tanya apakah Ye Chong bisa menang dengan cara ini. Setelah itu, Adams membuka cangkir seksnya di depan semua orang, dan di dalamnya ada angka 345. Setelah semua orang melihat poin ini, mereka semua mengaguminya di dalam hati. Mampu mendapatkan poin seperti itu menunjukkan bahwa skill Adams pasti hebat. Namun, tidak ada yang mengatakan apapun, karena takut Ye Chong akan mendengar dan menebak sesuatu. Adams terkekeh, "Nak, giliranmu, kali ini, tidak ada yang bisa mengutak-atik dadu di cangkir." Adams tidak mempercayainya, tapi Ye Chong bisa menebaknya dengan benar. Detik berikutnya, Ye Chong berkata dengan tenang, 345 poin. Pertama, Zhao Meiting berkata dengan penuh semangat, "Itu benar." Lalu, mata semua orang menunjukkan ketidakpercayaan. "Saya menebaknya dengan benar lagi." Adams pun membuka mulutnya karena terkejut. Tanpa diduga, Ye Chong bisa menebak dengan benar. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah orang ini adalah dewa penjudi? Faktanya, Adams tidak tahu bahwa Ye Chong memiliki mata Dewa Naga, jadi dia secara alami bisa melihat apa yang sedang dimainkan Adams. Bagaimanapun, fungsi perspektif semacam ini tidak mungkin dilakukan bahkan oleh orang-orang berpengetahuan luas yang merupakan orang suci Fahai. Adams memikirkannya dan mengira ada seseorang di sekitar, diam-diam mengirimkan pandangan curang kepada Ye Chong. Mungkin selain Zhao Meiting, masih ada orang yang bersembunyi di sini. "Kamu curang," kata Adams dengan kejam. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Curang? Lalu bagaimana saya bisa ditipu? Kamu baru saja membicarakannya." Adams terdiam beberapa saat, dan melihat sekeliling. Sepertinya tidak ada yang menjadi kaki tangan Ye Chong. Zhao Meiting telah duduk di tepi meja, dan tidak pernah berbicara sama sekali, dan itu tidak mungkin dia. Saat Adams sedang bingung, Zhao Meiting berkata, "TSK, jika kamu kalah, tuduh saja orang lain berbuat curang. Jika kamu tidak mampu membelinya, jangan bermain lagi." Adams tersipu malu. "Ayo lanjutkan." Ye Chong sengaja tersenyum, 50 milikmu juta, aku sudah kehilangan segalanya. Menurut perjanjian sebelumnya, manik merah itu juga milikku. Mengapa kamu bermain-main denganku? Tentu saja Ye Chong tahu bahwa Adams masih memiliki manik Tiambo padanya. Hanya saja dia tidak membuatnya terlalu kentara, agar tidak menimbulkan kecurigaan pihak lain. Dia ingin Adams yang mengemukakannya sendiri. Benar saja, Adams langsung terjerumus ke dalam perangkap dan berkata dengan kejam, "Aku berani bertaruh lagi, selain manik merah, aku juga punya manik hijau."
aku juga bertaruh denganmu. Cameron ingin menghentikannya. Dia sudah melihat bahwa Ye Chong bukan orang biasa. Namun, Adams sudah bermata merah saat ini dan mengabaikan nasihat Cameron sama sekali. Ye Chong bertanya, "Anda masih bertaruh dengan saya? Bagaimana Anda ingin bertaruh?" "Jika saya menang, dua manik-manik ini, termasuk Zhao Meiting, adalah milik saya, dan saya akan mengambil semuanya," kata Adams. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Bagaimana jika kamu kalah?" "Jika aku kalah, manik hijau ini akan menjadi milikmu," kata Adams. My Chong berkata sambil tersenyum, "Mengapa Anda menyebut diri Anda dewa perjudian? Apakah menurut Anda chip Anda cukup? Apakah Anda berani mengatakan taruhan seperti itu? Juga, saya tidak akan menggunakan wanita saya sebagai sebuah taruhan. Aku hanya akan bertaruh manik-manik denganmu. Setiap orang akan mengambil satu, dan pemenangnya akan mengambil kedua manik-manik itu." Ketika Ye Chong mengatakan, "Wanitaku," Zhao Meiting tersipu, menundukkan kepalanya sedikit, dan mengintip ke arah Ye Chong dengan penuh kasih sayang. Adams menahan rona merahnya dan kehilangan akal sehatnya. Sekarang dia tidak peduli untuk mengambil kembali kecantikannya. Dia hanya ingin memenangkan hati Ye Chong dan membenarkan reputasinya sebagai dewa judi. "Oke, lakukan saja apa yang kamu katakan," kata Adams sedikit gila. Adams berpikir dengan baik, selama dia mengalahkan Ye Chong. Sedangkan untuk wanita cantik, skenario terburuknya adalah menggunakan kekerasan untuk membawanya pergi dengan paksa. Cameron menginginkan Adams lagi. Tanpa diduga, Adams melambaikan tangannya dan berkata, "Cameron, jangan bicara omong kosong. Saya tidak percaya bahwa saya adalah dewa penjudi yang agung di Meifu. Mungkinkah saya tidak bisa mengalahkannya?" Cameron tidak punya pilihan tapi untuk menghela nafas. Kemudian, dia berkata, "Kali ini, kami akan menggunakan metode yang lebih adil." Cameron sedikit mengernyit, mengetahui bahwa pihak lain benar-benar mengejeknya. Cameron berkata, "Kali ini, setelah mengocok dadu, jangan buka cangkir warna. Kamu pergi ke ruangan lain, dan kamu harus menulis jawabannya di kertas. Lalu kita buka cangkir warna pada saat yang sama. Pada saat yang sama, kami memilih dua kelompok wasit, yang masing-masing terdiri dari 10 orang. Salah satu dari mereka akan mengawasi kami untuk membuka cangkir warna, dan yang lainnya akan mengawasi Anda untuk menulis jawabannya. Akhirnya, wasit berkelompok dari kedua belah pihak akan mengumumkan jawabannya. Wasit orang-orang dalam kelompok dipilih secara acak, sehingga sepenuhnya menghindari kemungkinan kecurangan. Orang awam masih tidak mengerti mengapa Cameron melakukan begitu banyak masalah. Belum cukup, dia punya alasannya sendiri. Di pertandingan terakhir, Adams membuka piala terlebih dahulu, lalu Ye Chong memberitahu jawabannya. Nampaknya masih ada dugaan kecurangan dalam prosesnya. Namun metode baru Cameron sepenuhnya menghilangkan kemungkinan kecurangan. Adams berkata dengan dingin, "Ini yang terbaik. Ini akan mencegah siapapun berbuat curang." Ye Chong tidak peduli dengan formulir ini. "Aku bisa melakukannya, tapi jika kamu kalah lagi, jangan menyesalinya," kata Ye Chong. Adams tertawa, "Jika kamu tidak curang, apakah aku akan tetap kalah? Apakah kamu bercanda?" Saat dia mengatakan itu, Adams mengambil cangkir itu lagi dan mulai mengocoknya. Bisa dibilang, Adams yang dikenal sebagai dewa penjudi di Mei Mansion sebenarnya cukup mumpuni. Kali ini, dengan kerjasama energi sejatinya, dia benar-benar menyusun semua dadu menjadi satu. Pada dadu bagian atas, sisi titiknya menghadap ke atas, yaitu 1 titik. Kali ini, Adams yakin bahwa selama Ye Chong tidak menggunakan energi aslinya untuk menipu dan mengubah dadu di dalamnya, tidak peduli seberapa kuat Ye Chong, dia tidak akan pernah berpikir bahwa hanya ada 1 titik di cangkir dadu. Tapi dia tidak tahu bahwa mata waskita Ye Chong telah melihat semuanya. Saat ini, sudah ada banyak orang di sekitar meja permainan. "Kamu bisa pergi dan menulis jawabannya." Adams tersenyum, tampak percaya diri. Ye Chong berdiri seolah tidak terjadi apa-apa, dan Zhao Meiting mengikuti Ye Chong. Ketika Ye Chong berbalik untuk pergi,
Adams mau tidak mau pamer dengan bangga, "Hei, nak, kamu tidak bisa menipu kali ini, kan? Aku tidak takut untuk memberitahumu bahwa meskipun kamu jenius, kamu bisa, aku bahkan tidak bisa membayangkan poin-poin di sini." Ye Chong mengabaikan Adams dan datang ke ruang samping di aula. Banyak orang mengikuti Ye Chong, dan mereka sangat ingin tahu tentang hasil seperti apa yang akan ditulis Ye Chong. Kemudian, staf membawa kertas dan pena. Setelah Ye Chong selesai menulis, dia melipat kertas itu dengan lembut dan menyerahkannya kepada staf kasino. Zhao Meiting selalu berada di samping Ye Chong, tampak sedikit gugup. Ye Chong tersenyum dan mengatakan kepadanya, "Jangan khawatir." Zhao Meiting mengangguk. Setelah itu, staf menunjukkan catatan yang ditulis oleh Ye Chong kepada 10 wasit. Setelah membaca catatan itu, 10 orang itu tampak bingung. Karena Ye Chong hanya menulis kata "yi" di catatan itu. Dia menebak dengan tepat, awalnya, beberapa orang mengira Ye Chong salah menulis. Tahukah Anda, ada 3 dadu di dalam cangkir warna, dan minimalnya adalah 3 poin. Bagaimana bisa hanya sedikit? 10 wasit saling memandang, berpikir, apakah anak ini sakit jiwa? Ketika semua orang melihat ekspresi tim wasit, mereka menjadi semakin penasaran dengan jawaban Ye Chong. Ye Chong, menghadapi tatapan curiga dari 10 wasit, masih duduk di sana, berbicara dan tertawa dengan Zhao Meiting dengan tenang. Di sisi lain, cangkir seks Adams juga dibuka di waktu yang bersamaan. Tim wasit lainnya mengepung Adams, jika tidak, ya Guangxi mungkin bisa melihat ekspresi terkejut dari tim wasit Ye Chong. Kali ini, Adams menunjukkan ekspresi bangga, berkata kepada wasit, "Tidak ada yang bisa memikirkan nomor saya, semuanya, silakan lihat." Dia membuka cangkir warna, dan melihat 3 dadu ditumpuk di dalam cangkir warna, yang teratas jumlah dadu adalah 1. Hanya satu hal, saat 10 wasit melihat hasil ini, mereka semua terkesima. Itu terlalu kuat, ya? Sungguh keajaiban bisa mengguncangnya sedemikian rupa, benar. Siapa yang bisa menebaknya dengan benar? Sepertinya anak lawan sudah ditakdirkan. Wasit berkata satu demi satu. Mendengar hal itu, Adams tampak bangga, kedua sisi. Telah melihat hasilnya, dan kemudian kedua wasit kembali ke lobi. Adams dan Ye Chong juga kembali ke meja judi. Kerumunan mengelilingi mereka, menantikan hasil akhir. Adams memandang Ye Chong sambil mencibir dan berkata, "Ye Chong, kamu akan kalah kali ini, bahkan jika kamu ingin mematahkan kepalamu, kamu tidak akan tahu apa yang ada di dalam cangkir seksku." Ye Chong berkata sambil tersenyum, "Ya." Dan ketika saya melihat orang-orang di tim wasit di sebelah saya, yang di sebelah kiri adalah tim wasit Adams, mereka semua memiliki ekspresi yang sama di wajah mereka. Adams pasti akan menang, dan Ye Chong pasti akan menang, kehilangan. Dan di sebelah kanan, tim wasit Ye Chong, ekspresi mereka ternyata sama. Karena mereka merasa apa yang ditulis Ye Chong adalah jawaban yang sangat lucu, dan mustahil untuk menang. Oleh karena itu, ke-20 wasit tersebut semuanya merasa Adams menang. Pada saat ini, Ye Chong berkata kepada wasit, "Umumkan hasilnya." Pertama-tama, itu adalah perwakilan wasit Adams. Dia keluar dan berkata di depan umum, "Semuanya, kami melihat bahwa angka di cangkir pria ini adalah 1, begitu." Dia mengatakan ini, sepertinya tidak ada yang tahu apa maksudnya. Perwakilan tersebut menjelaskan secara spesifik, karena 3 dadu ditumpuk bersama. Jumlah dadu teratas adalah 1. Jadi jumlah titik di seluruh cangkir warna adalah 1. Kemudian dia memberi isyarat kepada semua orang untuk melihatnya. Sekali lihat. Banyak orang yang penasaran dan pergi ke meja lain untuk melihat hasilnya. Dan ketika semua orang memastikan hasilnya, mereka semua menyatakan kekagumannya, dan semua orang bertepuk tangan. Saat ini, hanya 10 anggota, yang awalnya anggota tim wasit Ye Chong, semuanya tampak tercengang dan terkejut. Mereka awalnya mengira Ye Chong ditakdirkan untuk kalah, namun, di luar dugaan, Ye Chong justru menang, bersambung.